jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah laki-laki dan segudang hobinya. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih hobi-hobi apa yang boleh, lalu apa aja yang dianjurkan, dan juga ada hobi yang memang kalau misalnya sudah membuat kita jadi lalai sama kewajiban kita, nah itu dilarang. Nah sekarang tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Nah Ustadz, gimana nih? Mungkin ada yang baru gabung, saya jelasin lagi. Misalnya Siap, saya nih, ini baru gabung, ada beberapa yang baru gabung. dulu saya punya hobi itu ya karena namanya masih anak-anak, tapi mungkin masih berkelanjutan suka berantem. Makanya ini orang tua saya khawatir banget dulu. Saya sering sampai dikunci di kamar gara-gara suka berantem sama anak tetangga, sama teman. Nah ini saya sekarang jadi orang tua, takut juga nih anak saya laki-laki, gimana kalau misalnya anak saya nanti hobinya berantem. Apa yang harus saya lakukan nih sebagai orang tua nih Ustadz, saya mohon penjelasannya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustadz Ahmad Khan, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang laki-laki, jangankan laki-laki, mungkin ya ada juga kali ya perempuan hobinya berantem kali ya. Betul. Kalau banyak. Kalau jambak-jambakan, atau kalau perempuan mungkin perangnya perang sosial media, atau perangnya mungkin Betul, nah kalau zaman sekarang gitu ya. Ustaz. Kalau laki-laki ya perangnya adu fisik mungkin ya. Maka subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, di masa Sayyidina Umar bin Khattab remaja itu kan hampir seumuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal dan paling terkenal hobinya Sayyidina Umar bin Khattab itu, siapapun yang ada orang baru itu diajak bergulat sama beliau. Pokoknya kita bergulat, dan tidak ada yang mengalahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Hingga kesohorannya Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu sebelum masuk Islam itu dikalahkan oleh viralnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu viral. Maka Sayyidina Umar bin Khattab penasaran, siapa sih Muhammad ini, saya mau lawan dia bergulat nih. Ya kan, kok dia bisa viral gitu, ngalahin viralnya aku pada saat ini. Akhirnya karena merasa jengkel, mungkin gak diambil tantangannya, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun ternyata ketika sudah menjadi seorang yang beriman, Sayyidina Umar bin Khattab tetap dengan keahliannya bergulat, namun dikendalikan emosinya yang dikendalikan. Nah, seseorang laki-laki berkelahi, berantem, marah, menunjukkan kelaki-lakiannya itu manusiawi banget, fitrah banget. Namun tahu di mana tempatnya, namun tahu menempatkannya. Sebagai orang tua, bagaimana menyikapinya? Diajarkan dengan cara memberitahukan, nah, hobimu itu berantem, itu adalah bukan hobi yang baik. Engkau kuat bukan untuk menzalimi orang lain. Lihat bagaimana kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan bergulat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditantang, ada yang datang menantang Rasulullah, kalah lagi sama Rasulullah. Ada yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kuatnya. Namun yang terkenal juga yang paling lembut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk membuktikan kekuatan kita, bukan untuk membuktikan kelaki-lakian kita. Bagaimana ketika kita mempunyai kekuatan, ternyata sebagai laki-laki gunakan itu untuk melindungi dirimu, melindungi keluargamu, melindungi anak-anakmu. Engkau nanti punya anak perempuan, lindungi daripada laki-laki asing, maka gunakan kekuatanmu untuk itu. Tinggal diarahkan aja. Karena kita ini sebenarnya ya udah gitu kan, punya hobi. Kalau hobinya sudah melenceng daripada agama, maka patut untuk dilarang. Yang kedua, bagaimana orang tua menyikapinya? Banyak orang tua kalah sama anak. Kenapa kalah sama anak? Ternyata sudah diingatkan 7 tahun pertama jadikan anak-anak sebagai raja. Gitu kan, mau beli apa dikasih, mau ini dikasih, mau ini dikasih. Tapi 7 tahun yang kedua jadikan anak-anak sebagai tawanan, benar-benar di penjara. Kami ingat sekali ketika kami berusia remaja, itu bapak dan mama kami benar-benar menjadikan kami sebagai tawanan. Ya, jam 5 sudah harus di rumah, setengah 6 sudah harus di masjid, maghrib tuh. Jadi belum azan udah harus di maghrib. Pokoknya kita yang harus azan di maghrib. Benar-benar menjadi tawanan. Setelah 7 tahun yang ketiga, barulah kita menjadi sahabat mereka. Banyak orang tua juga bablas. Akhirnya bablas kenapa? Ternyata lebih takut terhadap anaknya yang ngambek, lebih takut anaknya tidak sayang lagi sama orang tuanya, dibandingkan menjadikan anak-anaknya tawanan. Diarahkan ke jalan yang positif, insya Allah hobinya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Amin, Masya Allah, luar biasa. Jadi laki-laki itu bisa dibilang kuat, bisa dibilang hebat bukan karena bisa berantem, bisa ngalahin temennya. Tapi justru bagaimana kita menahan rasa sabar di saat kita
Mempunyai marah. kekuatan seperti Iya. Rasulullah, Masya Allah, luar Laki-laki yang biasa. kuat adalah yang berhasil untuk mengendalikan hawa nafsunya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini perlu dicatat nih buat saya. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, Masya Allah, luar biasa, seru sekali pembahasan kita hari ini. Jamaah, kita akan bahas lagi lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin lu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit. Saya suka sendal jepit, sangat suka. Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. Alex juga senang mengoleksi sendal jepit. Masya Allah, wah ini unik sekali nih, hobi mengoleksi sendal jepit. Nah sekarang saya mau tanya ke Habib nih, Habib, punten nih, biasanya kan laki-laki memang, ya biasanya banyak lah laki-laki yang suka mengoleksi sesuatu gitu ya. Mulai dari yang kayak tadi, yang murah-murah gitu, sendal. Tapi kalau samaan itu koleksi bukan? Nah itu dia Itu ya, sama semua tadi. mungkin mereknya beda atau pembuatannya beda kali Bib, tahun pembuatannya. Parodi itu, parodi. Tapi ada juga nih laki-laki yang, ya bukan laki-laki aja, perempuan juga ada yang hobi untuk mengoleksi tas mewah. Atau misalnya kalau laki-laki mobil, motor, barang-barang mewah lah pokoknya. Nah ini sebenarnya menurut sudut pandang Islam gimana sih? Apakah ini bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang mubazir? Atau sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya orang itu mampu? Ini mohon penjelasannya Bib, gimana Bib? Afwan Mas Iya. Mihdad, Afwan Ustaz Ahmad Khan, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, dan insya Allah mendapatkan ilmu tersebut untuk keperluan dunianya dan juga keperluan akhiratnya, keberkahan dunianya dan juga keberkahan dalam akhiratnya. Amin. Semoga semua yang nonton di rumah bermanfaat untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya, dan juga mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh kita memilih atau memilikin atau punya koleksi yang bagus. Punya rumah, koleksi rumah boleh. Mobil juga boleh. Asalkan ingat rizkinya dari yang halal. Kayak misalkan Ane punya burung. Ada Iya, Scarlett, ada Benji, Aduh, Masya Allah. ada apa lagi tuh? Saya pernah lihat Ada- tuh, Masya Allah bagus-bagus banget. Nah, yang dimana asalkan yang pertama rizkinya halalan thayyiban, dan juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang dimana yang harus dijalankan. Yakni orang tersebut dia punya koleksi banyak, ingat zakatnya harus bayar. Misalkan dia punya koleksi macam-macam, sodakohnya juga harus bagus. Jangan dia punya koleksinya ratusan juta, sodakohnya cuma 100.000. Aduh itu bahaya. Ya kan nggak tuh. benar. Dan juga misalkan dia punya koleksi yang mahal, miliaran, sodakohnya juga ratusan juta. Bahkan sodakohnya juga boleh miliaran. Inilah yang dikatakan orang tersebut adalah yang dimana memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tersebut hubud dunia. Kalau dia cinta sama dunia, celaka dia. Dia harus cinta kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta dunia, nggak akan ada keberkahan di dalam sebuah kehidupannya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Jelas bahwasanya siapapun manusia, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah di mana hanya sebuah permainan. Dan hidup di dunia ini la'ibun, permainan, sesuatu yang melalaikan juga. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk semua isi dunia. Illa zikrullahu ta'ala aliman aw muta'alim. Kecuali mereka yang ingat kepada Allah, mereka yang belajarkan ilmu agamanya Allah, atau yang mengajarkan ilmu agamanya Allah. Itulah mereka yang selamat dunia
dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai tujuannya kita itu mengkoleksi macam-macam tuh tadi tuh. Koleksinya ini sendal jepit lah. Iya, Ya kan? contohnya sendal Dengan jepit. tujuan untuk memamerkan dan menjadikan itu kesombongan. Motornya dipamerin, mobilnya dipamerin, ya kan? Akhirnya apa? Dia menganggap, oh lu nggak punya, lu nggak mampu. Ini yang nggak benar nih. Kesimpulannya adalah boleh asal carinya yang halal. Dan Jadi, juga sodakohnya yang banyak, jangan sodakohnya. pelit. Nah, harus Dan nggak seimbang boleh, ya. nggak boleh kikir. Terus juga kalau misalnya kita udah ngoleksi atau melihara hewan, ya jangan dilupain juga kita kasih makannya, Betul. dirawat dengan baik supaya Ada haknya. Ada haknya hewan itu jangan dilupain ya, Masya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah yang melalui Instagram ingin bertanya, maka dari itu langsung aja kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah nih Ustadz Syam. Alhamdulillah Hari Habib. ini penuh dengan keberkahan yang dimana hari ini banyak yang nanya sama kita nih. Iya dong, karena Khususnya nanyanya penasaran. sama Ustadz. Oh sama Habib Syam. juga. Ini tentang hobi nih Bib ya. Sama. Berarti yang nanya ini banyak laki-laki. Tapi enggak juga sih, kayaknya perempuan juga banyak yang nanya nih Habib. Kayaknya Baiklah. semuanya tujuannya ke Ustadz. Syam nih. Langsung nih ya, langsung aku tanya nih Habib ya. Ini yang Baik. nanya Ustadz Sam dulu atau Aneh dulu nih? Oke, Habib boleh deh. Ya Silakan, udah Aneh Habib. dulu ya. Siap Habib. Buat Ustadz Sam dulu lah. Siap, boleh. Karena kebanyakan yang ngomongin sama Ustadz Sam nih. Oh jangan dong, ini kayaknya Iya karena sama pertanyaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Instagram @yunita_yuliani. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seorang laki-laki yang hobi main game PS. Iya. Tapi suka ada taruhannya. Hmm. Nah, yang menang dapat uang, yang kalah harus bayar. Suatu saat pernah ditanya, katanya hanya sekedar hiburan, refreshing. Tapi apakah uang hasilnya itu halal atau termasuk golongan berjudi? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Oh baiklah. Segala bentuk yang merugikan salah satu pihak dalam perlombaan, maka itu bentuknya adalah judi. Jadi kalau misalnya ada perlombaan main game biasa, tapi ternyata disuruh pakai biaya pendaftaran, ya udah biaya pendaftarannya berapa? 10.000, kamu biaya pendaftaran 10.000. Lalu ternyata uang itu yang dijadikan hadiah, maka bentuknya adalah judi. Karena di antara yang nyetor itu ada yang hangus uangnya. Subhanallah. Beda kalau misalnya lagi main, ya udah kumpulin duit dulu dong. Buat apa kumpulin duit? Buat kongsi beli PS-nya atau misalnya kongsi beli minumannya, kongsi beli makanannya, kongsi beli cemilannya, maka itu tidak apa-apa dimakan, halal. Tapi kalau misalnya yang itu menjadi hadiahnya, ada yang dirugikan darinya, maka itu termasuk judi. Wallahu taala alam, lebih baik untuk dihindarinya. Astagfirullahaladzim. Biasa sih kayak gitu Beb ya, taruhannya buat senang-senang ya, emang buat senang-senang. Kalau nggak senang nggak mungkin digoda setan gitu ya. Tapi Habib masih ada pertanyaan ini Ya, Habib. Ustaz Syam. Dari Sri Dewi Usman Labaco. #tanya dong Ustadz, bagaimana dengan laki-laki Habib yang hobinya memelihara ayam? Terkadang kalau istri minta dipotongkan ayamnya, dia ndak tega. Mohon penjelasannya ya Habib. Ini ditanya dulu nih Ustadz Sam nih. Gimana? Ya kan? Pertanyaannya pertama, ini ayam biasanya dipakai diadu gak sama suaminya? Oh, Ya kan? ini ayamnya Ya. ayam aduan bukan? Nah, Oh, ayam gitu aduan ya. bukan. Kalau misalkan ini ayam aduan, lebih baik ibunya bilang, Hmm. daripada diadu nanti dosa. Nggak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Lebih baik dipotong. Karena apa? Kalau dipotong nanti kita berkah makannya. Dan juga jadi pahala. Karena apa? Menolong suaminya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, emang biasa kalau misalkan seandainya saya aja misalkan punya hewan, dipotong, sayang. Karena apa? Udah disayang-sayang tiba-tiba dipotong, gak bakalan mau. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah disayang sulit dan tidak tega untuk apa? Untuk dipotong. Jadi biarkan aja. Kalau misalkan seandainya ibu punya suami, emang ayam yang kecil-kecil apa tuh? Ayam kate ya? Nah, ayam Gimana? kate atau ayam piaraan, Ayam nggak apa-apa, piaraan, ya? bismillah. Tapi kalau misalkan ayam aduan, ayam yang dipakai untuk taruhan, ayam yang dipakai buat judi, lebih baik ibu potong aja. Bilang apalagi ini bulan puasa. Buat berbuka puasa. Buat buka puasa, apalagi mau dikit lagi lebaran, buat dibikin opor. Bismillah. Jadi Banyak loh kayak gitu. intinya adalah jangan sampai kita mempunyai suami
berada dalam sebuah kemaksiatan atau perbuatan dosa dan kita selamatkan. Lebih baik dipotong. Gitu Ustaz Syam. Masih ada pertanyaan lagi Habib ini. Boleh. Ada nggak hobi misalnya ini hobinya halal Habib? Sebenarnya hobinya halal, tapi berubah menjadi haram karena sesuatu. Ada nggak seperti itu Habib? Ada Ustaz Syam. Jangan sampai ini yang menjadi hobi yang ternyata akhirnya dari halal menjadi haram. Betul, kasih tahu teman-teman ya, Benar, suruh benar, nonton benar. Islam itu indah. Nanti baru dijawab. Kalau begitu nanti dijawab sama Habib Usman setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.